Baik, kita lanjutkan. Gambar ini menunjukkan aktivitas secara keseluruhan, secara umum di dalam bidang psikologi industri. Aktivitas dengan kotak kuning itu aktivitas di dalam ilmu psikologi atau aspek psikologi. Kemudian di sebelah kanan dengan kotak hitam itu aktivitas di dalam bidang organisasi. Jadi aktivitas psikologi industri itu diawali dengan aktivitas analisis pekerjaan, gitu ya, mendefinisikan atau menganalisis tentang pekerjaan atau job analysis. Kita mengidentifikasi job apa yang membutuhkan karyawan. Kita akan membuka lowongan di bidang pekerjaan apa. Untuk membentuk job analysis ini, kita membutuhkan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, serta kualifikasi dari karyawan atau spesifikasi dari calon karyawan yang akan melakukan job atau pekerjaan tersebut. Kemudian setelah kita melakukan job analysis ini hasilnya adalah job specification dan job description. Kemudian kita melakukan perekrutan karyawan. Proses perekrutan karyawan ini bisa dilakukan dengan berbagai metode tes atau metode seleksi. Kemudian setelah melakukan perekrutan atau memasang iklan lowongan pekerjaan gitu ya, dan kita melakukan seleksi setelah kita mendapatkan surat lamaran atau aplikasi dari para kandidat karyawan, dan kita melakukan seleksi. Proses seleksi ini berdasarkan pada resume atau surat lamaran, rekomendasi, dan sebagainya, informasi-informasi lain. Kemudian juga dilakukan proses wawancara, kemudian referensi, dan pengujian apabila diperlukan, melakukan pengujian secara praktek. Setelah melakukan proses seleksi, apabila perlu, perusahaan melakukan pelatihan, memberikan pelatihan kepada pekerja yang sudah direkrut tadi, yang sudah diterima sebagai anggota organisasi, anggota industri. Pada saat melakukan pekerjaannya, mereka mungkin diberikan pelatihan terlebih dahulu, gitu ya, untuk supaya mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kemudian setiap berapa periode, misalnya setiap 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali, yang minimal 6 bulan sekali atau maksimal 1 tahun sekali, industri melakukan pengukuran kinerja atau performance appraisal, ya, untuk meneliti atau mengukur unjuk kerja atau kinerja dari karyawan tersebut. Hal ini tujuannya adalah untuk meneliti efektivitas organisasi dan juga untuk meningkatkan efektivitas dari organisasi tersebut. Kemudian tujuannya juga yaitu untuk mengambil keputusan ya tentang penentuan insentif dari keuangan dan juga manfaat dari pelatihan yang sudah diberikan. Dalam melakukan evaluasi pekerjaan itu kita berdasarkan pada job analisis yang sudah dibuat sebelumnya, kemudian dibandingkan dengan hasil pekerjaan dari para karyawan tersebut. Kemudian dari aspek organisasi, di sini kita mempelajari atau meneliti tentang budaya dan suasana dari organisasi tersebut atau culture, gitu ya, suasana sekitar lingkungan organisasi. Kemudian tentang kepemimpinan atau leadership, dari pengaruh dari kepemimpinan terhadap unit kerja. Kemudian juga memilih siapa yang tepat untuk menempati posisi sebagai pemimpin misalnya.
Kemudian juga meneliti atau mengkaji tentang motivasi kerja, kemudian sikap dari karyawan, kemudian persepsi karyawan terhadap kerjaan yang sedang dilakukan. Demikian juga mempelajari tentang perilaku, hubungan kelompok atau hubungan antar anggota organisasi, dan juga mengkaji tentang kesejahteraan dari karyawan. Jadi ini penjelasan dari bidang atau kegiatan utama di dalam aspek industri dan aspek psikologi dan aspek industri dan organisasi. Dari segi psikologi personil atau psikologi industri, di sini aktivitasnya yaitu mendefinisikan dan menganalisis pekerjaan, kemudian merekrut dan memilih karyawan untuk pekerjaan tersebut, kemudian pada pelatihan karyawan, kemudian menilai kinerja karyawan, mempromosikan dan mempertahankan karyawan, kemudian tes pengembangan dan validasi, serta masalah-masalah hukum, masalah lain, misalnya masalah hukum. Kemudian pada aspek organisasi yaitu menentukan bagaimana perasaan orang terhadap pekerjaan, gitu ya, perilaku karyawan, motivasi, persepsi, kemudian menentukan mengapa orang bertindak seperti yang dilakukan pada tempat kerja, kemudian memeriksa efek pekerjaan terhadap orang tersebut atau karyawan, memeriksa efek dari orang terhadap yang lainnya, terhadap efek dari seorang karyawan terhadap karyawan lainnya, kemudian bagaimana organisasi terstruktur dan berfungsi, kemudian bagaimana pekerjaan dirancang, penggunaan alat dan peralatan pada tempat kerja, serta memeriksa rutin masalah kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan karyawan. Ini profesi bidang psikologi industri, bidang profesional atau di bidang akademisi. Kemudian kita masuk pada sejarah dari organisasi psikologi industri. Diawali pada tahun 900-an ya, itu ada penggabungan dua kekuatan, yaitu ada dua ilmu, yaitu penerapan psikologi dan insinyur dalam industri untuk meningkatkan efisiensi suatu pekerjaan. Ya. Tokoh-tokoh utama dalam psikologi industri yang pertama yaitu Walter D. Scott, yaitu yang dia mempublikasikan psikologi of advertising pada tahun 1908. Kemudian jika dia juga menemukan teori tentang increasing human efficiency, yaitu tentang kontribusi Perang Dunia Pertama untuk diaplikasikan pada angkatan militer. Jadi pada proses rekrutmen anggota militer pada Perang Dunia Pertama itu sudah menggunakan teori-teori psikologi. Kemudian yang kedua yaitu Frederick Taylor ya. Ini Frederick Taylor juga dikenal sebagai bapak teknik industri, yaitu seorang insinyur yang berfokus pada mendesain ulang pekerjaan atau redesign ya, dengan ilmunya yaitu Principle of Scientific Management yang diterbitkan pada tahun 1911. 4 prinsipnya yaitu sains di atas aturan praktis, kemudian seleksi dan pelatihan ilmiah, kerjasama atas individualisme, dan pembagian kerja yang setara paling cocok untuk manajemen dan karyawan. Dikenal dalam melembagakan istirahat paksa bagi mereka yang menangani berat.